Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bintang Garamurti dengan NIM 2024 10 10 30 30. Pada video kali ini saya akan presentasikan mengenai jawaban dari tugas mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan materi Pseudocode. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam Pseudocode. Untuk jawaban nomor 1, di sini ada algoritma dengan nama segitiga siku-siku dengan nilainya itu ada A, B, dan C. Untuk algoritma ini berfungsi untuk memeriksa apakah tiga buah sisi segitiga merupakan panjang sebuah segitiga siku-siku. Lalu untuk inputannya ada tiga buah, yaitu tiga sisi segitiga yang diinputkan oleh user nanti dalam variabel A, B, dan C. Lalu untuk outputnya menyatakan true atau false. Jika true, maka tiga sisi tersebut merupakan panjang sebuah segitiga siku-siku. Jika false, maka tiga sisi tersebut bukan merupakan segitiga siku-siku. Untuk yang pertama ada input A, yaitu user menginputkan sisi pertama segitiga, lalu input B, user menginputkan sisi kedua segitiga, dan input C, user menginputkan sisi ketiga segitiga. Lalu untuk algoritmanya menggunakan rumus algoritma, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk yang pertama akan dicek apakah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jika benar, maka akan mereturn true atau menghasilkan nilai true. Tapi jika salah, akan dicek lagi di persyaratan kedua, apakah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jika benar, maka true. Maka jika salah, akan dicek lagi ke persyaratan ketiga, apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika benar, maka true. Tetapi jika tidak memenuhi ketiga persyaratan, maka akan mereturn nilai false atau salah dan bukan merupakan sebuah segitiga siku-siku. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan kecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam Pseudocode. Ini untuk jawaban nomor 2, ada sebuah algoritma yang bernama range array dengan isinya itu array A dengan indeks ke 0 sampai indeks n-1. Jadi algoritma ini untuk menghitung selisih angka terbesar dan terkecil dari array A yang berisi dari indeks ke 0 sampai n-1. Inputannya yaitu array A dengan indeks ke 0 sampai n-1, dan outputnya adalah hasil dari pengurangan nilai terbesar dan terkecil. Lalu ada dua variabel, yaitu terbesar dan terkecil, yang nilai awalnya itu array A indeks ke 0. Lalu untuk selanjutnya for i in 1 sampai n-1 itu, maka akan dicek terlebih dahulu apakah array A indeks ke i itu lebih besar dari variabel terbesar. Jika iya, maka akan masuk ke variabel terbesar. Jadi nilai i itu akan menjadi nilai dari variabel terbesar. Lalu akan dicek lagi apakah array A indeks ke i itu lebih kecil dari variabel terkecil. Jika iya, maka nilainya akan masuk ke variabel terkecil. Lalu masuk ke variabel selisih itu untuk mengurangi variabel terbesar dikurangi dengan variabel terkecil, dan akan mereturn selisih, yaitu nilai atau hasil pengurangan bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dalam array tersebut. Lanjut ke soal nomor 3, di sini ada algoritma max element dengan isinya itu array A dengan indeks 0 sampai n-1. Untuk pertanyaannya, teruslah isi variabel dari algoritma max element dengan input array A 2, 3, 1, 7, dan 8. Jadi untuk algoritma ini kita menginputkan array yang disuruh sini adalah array dengan isi A dengan isi 2, 3, 1, 7, 8. Lalu outputnya adalah nilai terbesar dalam array A. Jadi untuk Maxwell-nya yang pertama itu Maxwell diisi dengan
array A indeks ke 0. Lalu untuk for i-nya diisi dengan angka 1 sampai n-1, maka dilihat apakah array A indeks ke i itu lebih besar dari Maxwell. Jika iya, maka nilai array A indeks ke i itu akan masuk ke Maxwell. Jika tidak, akan mereturn nilai Maxwell kembali ke for i to n-1. Jika dites, maka akan seperti ini. Untuk eksekusi baris pertama yaitu menginputkan nilai array A yaitu 2, 3, 1, 7, dan 8. Dan dengan i-nya itu sama dengan 0 dan Maxwell-nya sama dengan 2, karena untuk pertama Maxwell diisi dengan nilai array A indeks ke 0. Lalu untuk baris ketiga di sini ada membandingkan apakah sini adalah perbandingan apakah array A indeks i itu lebih besar dari Maxwell. Jika iya, maka Maxwell-nya diganti dengan array A indeks ke i. Ya, karena di sini memenuhi syarat, maka Maxwell diganti dengan nilai A indeks ke i yaitu 3. Lalu kembali ke baris kedua, indeks i ditambah dengan nilai 1. Lalu dibandingkan lagi apakah nilai array A indeks i lebih besar dari Maxwell. Karena tidak, maka kembali ke baris kedua, i-nya ditambah dengan nilai 1. Dan dibandingkan lagi apakah array A indeks i lebih besar dari Maxwell. Karena memenuhi syarat, maka Maxwell-nya diganti dengan nilai array A indeks ke i. Di sini sampai array A indeks ke i itu nilainya sama dengan Maxwell. Jika sudah sama, maka akan mereturn Maxwell yang bernilai 8. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Jadi yang dicari dari algoritma max element ini adalah mencari nilai terbesar atau value terbesar yang ada dalam array tersebut atau array yang diinputkan. Lanjut ke soal nomor 4, ada sebuah algoritma enigma dengan array A itu dari indeks 0 sampai n-1, 0 sampai n-1. Jadi inputnya itu metrik array A dengan indeks 0 sampai n-1, 0 sampai indeks n-1 yang berisi bilangan asli. Lalu kemudian for i-nya itu diisi dengan 0 sampai n-2. Maka untuk nilai j-nya diisi dengan nilai i ditambah dengan 1 sampai n-1. Lalu dibandingkan apakah array A i, j itu tidak sama dengan array A indeks j, i. Jika tidak sama, maka mereturn false dan kembali ke baris pertama sampai array A indeks i, j itu sama dengan array A indeks j, i. Kemudian tracelah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matriks di tabel. Nah, di sini untuk eksekusi baris pertama yaitu nilai i-nya masih 0. Lalu masuk ke kedua, untuk mencari j itu nilai i ditambah dengan 1. Setelah ditambah 0 ditambah dengan 1 berarti nilai j adalah 1. Lalu baris ketiga, perbandingan nilai i, j apakah sama dengan j, i. Kalau tidak sama, maka false dan kembali ke baris nomor 1, yaitu i-nya tambah 1, lalu kedua j-nya juga ditambah 1. Lalu dibandingkan lagi apakah i, j itu sama dengan j, i. Karena tidak sama, maka false dan kembali ke eksekusi baris yang pertama. Sini seterusnya sampai sama, karena i, j dan j, i tidak sama dan sudah melebihi batasnya, maka akan mereturn hasil false atau salah. Dan pertanyaan selanjutnya, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma. Dan yang dicari oleh algoritma enigma adalah apakah matriks yang diinputkan oleh user itu simetris atau sejajar. Nah, di
Sini karena I, J tidak sama dengan J, I, maka nilai metrik yang diinputkan itu tidak sama atau tidak sejajar. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.